Horas, Sumatera Utara. Hari ini Makplas membuat government roundtable khusus untuk Sumatera Utara. Tujuannya adalah supaya komunikasi publik ini rapi dari provinsi sampai ke kota-kota dan kabupaten. Karena itu hari ini seperti juga pada provinsi lain, kami selalu mengundang gubernur yang mendadak tadi memang tidak bisa, tapi diwakilkan pada teman saya, Bang Ijek, Wagub Pak Haji Musa Rajeksya. Saya jadi ingat Pak Ramadsyah ini, Bang Ijek. Jadi kalau setiap kali ke Medan dulu selalu dijemput Pak Ramadsyah, diajak ke rumahnya dan sebagainya. Ya, Pak Wagub, silakan Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Herman Kertajaya, sahabatnya Pak Nanan, tapi karena saya juga sahabat Pak Nanan, jadi Pak Hermawan pun jadi sahabat kita. Udah lama gak ketemu nih Pak Hermawan, terima kasih. Yang saya hormati juga Pak Wiwi sebagai Kepala Wilayah Bank Indonesia untuk Sumatera Utara, dan juga para bupati, wali kota seprovinsi Sumatera Utara yang hadir pada kesempatan ini, dan juga moderator kita Mas Taufik, dan juga para peserta Government Roundtable Sumatera Utara. Saya kesempatan ini pertama mohon maaf Pak Gubernur nggak bisa hadir bersama kita, Pak Hermawan. Tadi Pak Gubernur ada kegiatan, jadi saya sebelumnya ditelepon Pak Nanan tadi. Rupanya Pak Hermawan lapor Pak Nanan ini kalau Pak Gubernur nggak bisa hadir, disuruh Wagub aja yang mewakilin. Wah, saya kalau udah perintah Pak Nanan, ini harus ada rapat nih Pak Hermawan, saya tinggal dulu. Izin Pak Gubernur, saya tinggal, saya mewakili Pak Gubernur hadir sini, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena acara hari ini acara penting juga karena ini membantu Sumatera Utara. Pak Hermawan melalui Makplas membantu untuk bagaimana ekonomi Sumatera Utara, dengan ingin mendengar juga apa diferensiasi unggulan-unggulan dari Sumatera Utara. Kesempatan ini kesempatan baik, dan juga para peserta yang hadir, kami menyampaikan bahwa memang Sumatera Utara, saya rasa tidak Sumatera Utara ya, semuanya lah wilayah di Indonesia ini sekarang ini ekonomi kita terganggu, bahkan di seluruh belahan dunia semua negara-negara terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semua lini kehidupan kita terganggu, sampai bersilaturahim pun terganggu nih Pak Hermawan. Biasanya bisa salam-salaman, sekarang udah nggak salaman, malah ketemu pun jarak jauh aja sekarang melalui webinar seperti ini. Tapi ya kita tidak boleh juga pasif ataupun pesimis melihat keadaan ini. Kita harus optimis, harus yakin bagaimana supaya ekonomi kita bangkit, supaya bagaimana kehidupan yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik, sekarang ini karena memang masalah kesehatan, ada protokol kesehatan yang harus kita ikutin. Nah, kesempatan ini kami Sumatera Utara punya luas wilayah lumayan besar, wilayahnya lebih kurang 182.000 km persegi dari daratan dan juga wilayah perairan kita. Sumatera Utara kita mempunyai 33 kabupaten kota, 25 kabupaten dan 8 kota. Dan dalam waktu dekat ini juga pilkada serentak Sumatera Utara provinsi terbesar, 23 kabupaten kota akan pilkada serentak kita di bulan Desember nantinya. Ini juga suatu hal menjadi perhatian khusus ini karena Pak Hermawan, pilkada ini juga akan menyerap anggaran yang lumayan besar, dan juga perhatian juga bagaimana masyarakat kita bisa berjalan dengan aman, lancar semuanya lah dalam pilkada ini nanti ke depan. Dan saat ini memang pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara sebesar saat ini triwulan pertama Pak ya, triwulan kedua kita belum keluar, kita 4,6% saat ini untuk Sumatera Utara. Mudah-mudahan kalaupun nanti masuk triwulan kedua tidak terlampau berpengaruh besar lah untuk Sumatera Utara, harapan kami seperti itu. Dan kita sekarang ini memang fokus di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Karena suasana hari ini memang kita melihat kita harus siap untuk juga bisa ketahanan pangan kita, baik di wilayah kita sendiri, di Sumatera Utara, bahkan mungkin juga kita bisa mengirim ke provinsi-provinsi lain.
Dan kami kesempatan beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur juga sudah berkumpul bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara untuk mendiskusikan bagaimana stimulus ekonomi kita ini bisa bangkit. Dan kita juga menanya bagaimana potensi-potensi di kabupaten kota kita. Karena pertanian kita ini, wilayah daratan kita ini, apa yang menjadi unggulan untuk pertanian di daerahnya. Ini juga dalam waktu dekat nih Pak Hermawan akan kumpul para bupati dan kepala-kepala dinasnya akan menyampaikan kepada provinsi, dan nanti Pak Gubernur akan melihat seperti apa nanti stimulus ekonomi atau bidang pertanian perikanan kita yang bisa kita bantu dari provinsi ke kabupaten kota. Dan juga peternakan dan perikanan, dan juga pariwisata kita Sumatera Utara ini banyak daerah-daerah wisata alam yang memang luar biasa potensinya. Dan juga Sumatera Utara bersyukur juga dari Presiden kita Pak Joko Widodo, Danau Toba itu menjadi proyek strategis nasional untuk pariwisata dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, dan ini juga tetap berjalan. Tapi suasana hari ini, pandemi COVID ini memang sangat drastis turunnya kunjungan pariwisata ke Sumatera Utara, dan berdampak juga kepada sektor wisata lain, perhotelan dan hal-hal lain juga menurun. Sampai dengan sekarang tercatat tidak lebih dari 10 orang turis yang datang ke Sumatera Utara. Itu pun saya rasa bukan karena mau berwisata, mungkin dia karena ada saudaranya atau keluarganya di sini tuh Pak Hermawan. Ini kita coba juga terus membangkitkan, karena kehidupan new normal nanti protokol kesehatan tetap diutamakan, tapi juga sektor-sektor ekonomi kita, sektor usaha kita harus tetap bangkit. Jadi hal-hal inilah yang kami coba nanti bekerja sama dengan kabupaten kota, karena kita provinsi ini dengan adanya otonomi daerah di kabupaten kota, kita harus mendengarkan juga bagaimana bupati dan wali kota yang memang di daerah itu apa yang bisa kita bantu dan apa yang juga menjadi unggulan-unggulan di daerah. Di kesempatan ini Pak Hermawan dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir, akibat daripada pandemi COVID ini bukan hanya masalah ekonomi. Sekarang pengangguran kita juga bertambah karena banyak pekerja-pekerja yang di PHK, karena banyak juga industri-industri kita yang berhenti. Akhirnya sekarang yang kita sebutkan, mohon maaf, dengan orang miskin baru akibat COVID. Artinya miskin ini miskin secara kehidupan, pendapatan dia menurun. Ini juga luar biasa. Sekarang ini PHK kita lebih kurang yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja kita lebih kurang 56.000 sekian berhenti akibat COVID. Dan akhirnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serapan anggaran kita untuk masalah sosial ini juga tinggi. Kemarin kita pada saat COVID pertama kali mulai merebak, kita refocusing anggaran APBD kita lebih kurang 500 miliar. Sekarang refocusing kedua kita juga senilai 500 miliar. Tapi memang awalnya kita dari bidang kesehatan menyerap anggaran cukup besar. Saat ini anggaran kita besarkan untuk stimulus ekonomi, untuk membangkitkan ekonomi kita dan jaring pengaman sosial kita. Dan kemarin kita sudah bicara juga dengan para bupati dan wali kota. Dari bupati dan wali kota menyampaikan kalau bisa ke depan dari provinsi tidak lagi memberikan bantuan langsung tunai ataupun bantuan berupa sembako, tapi berharap bisa membantu dari anggaran yang ada itu ke daerah-daerah untuk membantu kebutuhan-kebutuhan daerah seperti kebutuhan pertanian, peternakan, perikanan. Ini sejalan dengan apa yang menjadi program utama dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Dan ini yang akan kita segerakan dalam waktu dekat. Dari hal-hal ini semuanya, kami juga menyadari tidak bisa hanya pemerintah berjuang sendiri nih Pak Hermawan. Kita seluruhnya dalam suasana pandemi COVID ini memang harus menjalin kerjasama yang baik. Harus kompak secara hubungan silaturahmi, tidak bisa juga saling salah menyalahkan, karena memang suasana hari ini bukan itu yang diharapkan, tapi bagaimana kita memikirkan nasib bangsa ini, nasib rakyat kita. Karena kita memang sekarang diamanahkan untuk di pemerintahan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Terkait ini semuanya, kami juga sudah beberapa hal yang sudah menjadi penguatan sektor baik pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, dan juga UMKM. UMKM kita ini yang kita harapkan juga bisa mendorong ekonomi kita. Sekarang ini kita pelatihan bagaimana UMKM kita ini bisa berbisnis secara online.
karena sekarang berdagang langsung sangat memang jauh kemauan masyarakat untuk bisa bertemu langsung. Jadi secara online ini juga karena belum semua masyarakat kita memahami bagaimana sistem berdagang online dan juga jaringan telekomunikasi internet kita tidak ke semua daerah, karena memang di Sumatera Utara banyak desa-desa itu yang tidak sampai jaringan-jaringan internet ke sana. Ini juga satu hal yang mesti menjadi PR kami untuk ke depan ini, bagaimana untuk UKM kita untuk bisa berbisnis secara online dan bisa mendapatkan jaringan-jaringan komunikasi yang sampai ke daerah-daerah. Dan juga hal-hal lain untuk pariwisata, saat ini memang kita sedang memikirkan bagaimana polanya untuk promosi wisata kita, menjadikan orang yakin datang ke Sumatera Utara dan yakin juga tetap bisa dalam keadaan sehat. Dan juga hal-hal lain dalam dunia usaha ini yang juga kita coba bantu untuk monitoring ini. Jadi ini mungkin kesempatan ini kami menyampaikan pada Pak Hermawan dari Makplas mungkin bisa membantu, dan kita sering juga berdiskusi dengan dari BI bagaimana ke depan ini Sumatera Utara agar bisa lebih baik, bisa bertahan dengan suasana COVID-19 ini. Mungkin nanti dari Bapak Ibu sekalian, dari stakeholder yang ada di Sumatera Utara bisa membantu juga pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.